Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi Anda sudah membaca materi yang sudah kita share melalui Google Classroom dan ada beberapa pertanyaan. Namun sebelum ke sana, saya coba akan menjelaskan secara ringkas dari awal tentang fraktur. Secara umum, saudara-saudara sekalian, dikatakan fraktur, ya. Fraktur adalah adanya diskontinuitas jaringan, terputusnya jaringan, baik jaringan tulang, berarti fraktur tulang. Kalau pada ligamen, jaringan ligamen berarti fraktur ligamen. Jadi fraktur ini tidak hanya terjadi pada tulang saja, bisa juga terjadi pada organ lain. Jadi ini adalah misalnya adanya diskontinuitas. Kalau jaringan itu begini, misalnya berarti ada diskontinuitas. Ada ketidaksambungan, terputusnya, ini namanya fraktur. Fraktur itu bisa karena tadi ya, bisa ini ya, rusaknya kontinuitas jaringan tulang, baik sebagian itu maksudnya misalnya kalau tulang gini, hanya sebagian saja, bahasanya adalah retak gitu ya, atau total. Total itu ya misalnya tulang begini ya, patah, tugel tel ya, patah seperti ini contohnya. Ini adalah ya, ini total. Kalau ini bisa jadi sebagian. Jadi bisa pada inilah istilah fraktur. Baik, ini biasanya sebabkan karena cedera atau benturan, bisa langsung atau tidak langsung ya. Kemudian bisa juga karena kelemahan tulang pada pasien-pasien dengan osteoporosis. Nah, inilah namanya yang disebut dengan fraktur patologis. Fraktur patologis. Jadi mekanismenya trauma langsung, trauma tidak langsung, maupun kondisi patologis, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya fraktur. Trauma langsung bisa ini contohnya. Ini masalah yang bisa timbul pada fraktur terbuka, bisa terjadi gangguan integritas jaringan. Nah, nyeri akut, nyeri ini biasanya terjadi karena pergeseran fragmen, ya, pergerakan fragmen. Oleh karena itu biasanya pada pasien penata laksanaan fraktur, maka harus dilakukan bidai agar tidak terjadi pergeseran fragmen itu atau pergerakan fragmen, karena menimbulkan nyeri yang hebat. Selain juga adalah untuk mengurangi nyeri, juga agar fraktur, misalnya fraktur tertutup itu, fraktur komplit khususnya, tidak melukai jaringan di sekitarnya karena tidak adanya pergerakan. Baik, ini sifat fraktur atau klasifikasinya ya, sifatnya ada komplit, inkomplit dan seterusnya. Ini sudah bisa dipahami. Menurut Gustilo, fraktur terbuka itu ada 3 derajat, 1, derajat 2, dan derajat 3. Ini luas lukanya ya, laserasi lukanya. Ini gambarnya seperti ini menurut Gustilo. Ini derajat atau tipe 1, tipe 2 semakin luas tadi ya, lebih dari atau 1 sampai 10 cm ya luasnya, tapi tidak ada jaringan lunak yang rusak secara signifikan. Ini sampai pada ini derajat 3, tipe 3C, ini sudah sampai luasnya, luka yang luas, dan ada injury pada arterial ya, arteri. Nah, baik, ini manifestasi klinis, ada tanda-tanda nyeri, kemudian fungsi olesa, jadi terganggunya fungsinya terganggu. Jadi misalnya itu di di tulang panjang, di fibula maupun tibia, berarti fungsinya untuk berjalan jadi terganggu, dan di tempat lain juga demikian. Deformitas kelainan bentuk,
Ya, jadi seperti sendi palsu yang yang harusnya lurus formasinya atau bentuknya menjadi bengkok, ya, menjadi ada sendi di situ. Itu namanya deformitas. Ini juga tanda-tanda fraktur. Juga pemendekan. Dimaksud pemendekan ini ya tentu ya pada tulang panjang karena adanya fraktur misalnya, ya, fraktur seperti ini. Nah, kemudian ada fraktur, nah, misalnya seperti ini, maka ini tulang ini akan lebih pendek, ya, dibandingkan ini. Ini namanya pemendekan. Atau misalnya pemendekan pun tidak begitu, ya, seperti ini, ya, atau bentuk frakturnya misalnya fraktur demikian. Nah, ini juga lebih pendek. Ini pemendekan tulang. Nah, jadi saya ini kemudian ini adalah maksudnya pemendekan tulang. Kemudian krepitasi, suara krep, ya, krep berarti adanya tulang yang ini bergerak, ya, krep. Ini selain ini menimbulkan nyeri yang hebat juga, ya, ini juga bisa merusak jaringan di sekitar sini, bisa. Nah, karena harus dipidai, ya, dipidai. Baik. Nah, bagaimana penata laksanaan jikalau Anda menemukan pasien di jalan atau di lapangan, maka ketika ketemu fraktur yang pertama kali lakukan imobilisasi, lakukan pembidaian. Ya. Ini selain untuk mempertahankan tadi agar tidak bergeraknya fragmen tulang itu, ya, mengurangi nyeri, juga menghindarkan kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, jika fraktur terbuka, maka lakukan debridement. Tentu kalau ini sudah bisa di tempat pelayanan atau ketika Anda membawa ada cairan steril yang bisa digunakan. Ya. Kalau kotor sekali ya larutan H2O2 itu berhidrol, ya, untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada. Jadi debridement dilakukan pada fraktur terbuka yang kotor, ya, dilakukan penyucian. Ya, debridement itu ya penyucian, mencuci luka, ya, dengan tentu cairan yang steril, ya, yang atau cairan yang bisa mengangkat kotoran itu. Nah, kemudian prinsip untuk penata laksanaan fraktur adalah reduksi, imobilisasi, dan rehabilitasi. Untuk reduksi tentu harus dilakukan reposisi. Posisinya harus benar. Jadi misalnya tulang ini posisinya itu harus menyambung ini, jangan posisinya masih salah misalnya ini, ya, sudah langsung saja dilakukan pembidaian, jangan. Nah, harus dilakukan posisi yang benar dulu sesuai dengan posisi anatomi seperti ini. Nah, bisa nanti dilakukan dengan pemasangan gips maupun traksi. Ini, ya, traksi. Ini pemasangan traksi, ya, penarikan. Kemudian bisa ORIF, bisa OREF, akan saya jelaskan di bawah ini. Jadi internal fiksasi maupun eksternal fiksasi. Melakukan imobilisasi dengan pembidaian tadi, dengan rehabilitasi. Rehabilitasi memelihara atau memulihkan fungsi pada ketika proses penyembuhan luka sudah selesai, maka dilakukan rehabilitasi. Bisa kita lakukan latihan ROM atau bisa kita kolaborasi dengan rehabilitasi medis, rehab atau fisioterapi. Ini ORIF, internal fiksasi. Jadi fiksasi yang dilakukan di internal yang melekat dengan tulang. Open reduksi berarti dengan surgery, dengan pembedahan, dioperasi, kemudian dilakukan pemasangan pen atau plat mungkin, ya. Ini kalau dilihat foto rentgen seperti ini. Ini ORIF. Atau bisa dilakukan dengan OREF. OREF itu eksternal. Ini eksternal pada
luka multiple fraktur, bisa dilakukan pemasangan eksternal fiksasi. Ini eksternal fiksasi. Nah, itu dengan operasi ini dilakukan oleh ahli bedah ya, oleh tim dokter. Ini proses fase-fase penyembuhan tulang. Ya, ada yang 4 fase atau ada 5 fase. Dan yang jelas di awal pasti ini proses perdarahan ini, ya, ini juga mempertahankan ya agar tidak terjadi pergerakan. Jadi secara alamiah, jadi proses penyembuhannya akan terjadi. Apakah posisinya benar, secara posisi anatomis benar apa tidak, misalkan dilakukan manajemen atau penata laksana di sangkal putung misalnya, tetap proses itu akan terjadi. Tapi proses penyambungan yang benar apa tidak, ini sangat tergantung pada cepat apa tidak. Proses penyembuhan tulang ini juga sangat tergantung pada usia. Ya, pada usia. Kedua adalah status nutrisi. Nutrisi juga sangat berpengaruh pada proses penyembuhan tulang ini. Yang tiga adalah lokasi. Lokasi di mana area fraktur itu juga sangat berpengaruh. Ini pemeriksaannya. Ini komplikasi yang terjadi, kerusakan arteri. Ini sindrom kompartemen sindrom, kemudian emboli lemak. Ini bisa terjadi. Nah, komplikasi dalam waktu penyembuhan ya, ada delay, penyembuhannya lama, mundur, tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan seharusnya. Ya, lebih lama dari seharusnya. Non-union bahkan bisa terjadi gagal menyambung setelah 6-9 bulan. Ditandai adanya. Nah, bagaimana non-union atau bahkan malunion? Penyambungan yang salah. Nah, penyambungan yang salah. Ya misalnya tadi ya tidak dilakukan reposisi terlebih dahulu, maka akan terjadi penyambungan yang salah itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau terjadi komplikasi ini? Nah, tentu kita lihat kasus by kasus ya, case by case-nya, bagaimana apa yang terjadi sebenarnya. Misalnya kalau malunion ya tentu bisa dilakukan operasi ulang, atau non union juga demikian ya, dilakukan reposisi rekonstruksi lagi, dilakukan operasi ulang kalau itu dilakukan operasi, dilakukan ORIF maupun ORF tadi ya, ORIF maupun ORF ya, jadi dilakukan itu lagi. Kemudian perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, usianya seperti apa, nutrisinya ya, gitu. Ini perlu, kalau perlu berarti nutrisi ya, ditambah dengan obat-obatan ya, tidak hanya sekedar nutrisi alamiah saja gitu. Ini diagnosanya. Luaran bisa dilihat di siki, contoh imobilisasi yang bisa diberikan tadi, dan ini yang bisa kami sampaikan atau yang bisa saya sampaikan dari resume atau ya kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih, mohon maaf bila tahu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.